Bentar, Bang, ya. Bluetooth mode. Oke, sebentar. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita berdoa, Bang, ya. Ya, Bang. Ya, kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih kami boleh bertemu kembali dengan Amang Dr. Gabriel Panggabean dalam rangka mata kuliah SGA. Berkati kami dalam perbincangan kami untuk membahas sejarah gereja di India, supaya dapat semakin memahami dengan baik bagaimana perkembangan Injil di India. Terpuji Engkau Bapa demi Kristus Yesus. Amin. Amin. Oke, baik Amang, saya sudah terima makalah Amang yang kedua ya, yang membahas sejarah gereja di India. Dan Amang sudah mencoba mengurai bagaimana sejarah kekristenan di India ini. Dan kemudian menjelaskan bagaimana masuknya kekristenan ke India, kemudian situasi India, dan juga di awal Amang menjelaskan soal pengertian daripada sejarah gereja itu. Nah, saya akan menambahkan beberapa penjelasan dari apa yang telah Amang tuliskan di paper Amang, bahwa di India itu telah ada beberapa gereja dan denominasi, kemudian ada misi Protestan di India, bagaimana kekristenan dan kolonialisme juga di India. Nah, kemudian Amang sudah menjelaskan misi Protestan di India dan sebagainya. Untuk menambah diskusi kita, saya akan menambah beberapa penjelasan tentang bagaimana misi kekristenan di India itu, sehingga nanti kita semakin banyak berdiskusi lebih dalam soal bagaimana kekristenan di India. Nah, sejatinya kalau kita mendalami sejarah kekristenan di India ini, yang masuk ke sana penginjil pertama menurut catatan sejarah dan diyakini oleh orang India ialah Thomas sendiri, Injil apa namanya, Rasul Thomas atau murid Yesus. Itu yang banyak diimani oleh orang dalam melihat penginjilan di India. Itu yang banyak kita lihat dalam pendapat dari para ahli, bahwa India itu penginjil yang masuk ke sana pertama itu adalah Thomas, Rasul Thomas. Nah, hal itu dibuktikan oleh ketika Marco Polo menemukan India abad ke-13, dan dia mendarat di sana, dan dia sudah menemukan ada komunitas Kristen India yang menggunakan liturgi Kristen Syria kuno. Nah, jadi ketika orang itu datang ke sana dan menemukan bagaimana komunitas Kristen itu, tampaknya itu merupakan bagian dari tradisi para murid Yesus, termasuk Injil, termasuk Thomas. Nah, itulah mereka melihat bahwa kekristenan di India itu dibawa oleh Thomas ke India. Memang ada dugaan bahwa Thomas itu pertama dia datang ke utara, tetapi orang lebih banyak condong Thomas itu masuk ke selatan, secara khusus ke daerah Madras dulu. Sekarang namanya Chennai. Chennai itu India Selatan. Nah, itu yang kita lihat dalam sejarah masuknya
Injil ke India dibawa oleh Thomas sendiri. Lalu masuklah misi Katolik sekitar abad ke-15 dan 16 yang dibawa oleh pastor Ordo Jesuit, yaitu Francis Xavier, yang tiba di India sekitar tahun 1542 sampai 1545. Itu ordo Jesuit yang datang ke sana. Lalu nanti disusul oleh Robert de Nobili sekitar tahun 1605. Dia di Madurai. Nah, itulah misi Katolik datang. Memang mereka lebih dulu daripada misi Protestan. Lalu setelah itu baru masuklah nanti misi Protestan ke India. Nah, ini yang kita lihat dalam gereja Injil yang datang ke India. Nah, kalau kemarin, kalau dulu di Cina misalnya, masuknya misi itu dari dinasti-dinasti. Kalau ini masuknya Injil itu karena murid Yesus sendiri yang bawa, yaitu Thomas. Ini nanti sebabnya di sana di India ada gereja Martoma namanya, gereja Martomas. Di pusat Chennai itu sekarang ada gereja Katolik namanya gereja Martomas, dan di tengah gereja itu ada kuburan Thomas di situ. Ya, diyakini dia adalah murid Yesus. Nah, makanya ada gereja Martomas. Lalu ada juga pantai Martomas di sana. Dan juga ada Gunung Martomas. Ya, di mana di sana diyakini Thomas dulu waktu dikejar-kejar oleh orang India, dia bersembunyi di gua itu, di gunung itu. Sehingga dia diselamatkan oleh orang-orang India, dan akhirnya semua orang India di daerah pegunungan itu menjadi Kristen. Nah, itu yang kita lihat dalam sejarah. Lalu di gunung itu orang menjadikan nama gunung itu menjadi Gunung Martomas. Dan di sanalah dia juga nanti akan melakukan pendidikan kepada orang-orang India yang bernama Thomas dulu, kepada dia datang ke India, lalu di sana dia membangun pusat penginjilannya yang di daerah Gutnapar. Nah, itulah yang kita lihat sejarahnya itu ya di daerah India. Tahun 2001 saya sudah di sana di gereja Martomas itu, dan kemudian pergi ke Gunung Martomas itu, bahkan ke pantai Martomas itu yang indah sekali. Dan itu saya saksikan sendiri. Mereka menceritakan ke saya bagaimana dulu Thomas datang ke India. Nah, itulah awal masuknya kekristenan ke India, lalu diteruskan tadi saya katakan oleh penginjil-penginjil Katolik, dimulai dari Franciscus Xavier dan nanti Robert de Nobili. Itu misi Katolik di India. Lalu dilanjutkan misi Protestan. Nah, misi Protestan ini dibawa oleh kolonialisme Portugal dan Inggris. Ini berarti misi Protestan dibawa oleh kolonialisme Portugal dan Inggris dengan nama East India Company, EIC, East India Company. Nah, ini yang membawa misi Protestan ke India. Kalau tadi ke misi Katolik itu ke India itu karena 3G ya, Gospel Glory Gold itu perjalanan misi Vasco da Gama ya, itu membawa 3G itu, Glory, Gospel, Gold. Maka mereka sampai ke India. Nah, kalau misi Protestan oleh kolonialisme.
yang disebut dengan East India Company. Nah, kemudian Age ini membuka kesempatan untuk menginjili di daerah India. Jadi golongan dari kalangan penginjil-penginjil Inggris akhirnya datang ke India setelah pemerintah kolonial yang menjajah India kala itu memberi izin kepada mereka masuk ke India. Nah, penginjil yang pertama masuk dari kalangan Protestan ialah William Carey. Nah, kemudian di sana dia masuk ke daerah Serampore. Dan di daerah Serampore inilah dia mulai membangun kekristenan di India. Dia memulai penginjilan di India itu William Carey dengan mendirikan sekolah-sekolah tahun 1819 di Serampore itu sudah ada perguruan tinggi yang disebut dengan perguruan tinggi Serampore yang setara dengan universitas. Nah, ini dikerjakan oleh William Carey. Nah, kemudian di wilayah jajahan Inggris itu, di mana tadi East India Company tadi mengirimkan pendeta-pendeta untuk menambah tenaga pelayan, ya, untuk membantu William Carey. Dan terjadilah perkembangan penginjilan di daerah Serampore itu. Maka dalam kurun waktu 10 tahun setelah William Carey masuk ke sana, sudah mulai kelihatan banyak sekali lembaga-lembaga misi yang datang ke India. Mulai tambahlah lembaga misi dari Church Missionary Society, gereja Anglikan dari Inggris. Church Missionary Society yang dikelola oleh gereja Anglikan mengirimkan 26 orang ke India. Nah, jadi setelah 10 tahun William Carey di Serampore tadi, misi dari gereja Anglikan Inggris mengirimkan 26 orang ke India. Dan itu tiap tahun bertambah-tambah. Maka pada tahun 1851 saja sudah ada 339 orang pendeta Protestan di India. Nah, ini perkembangan yang cukup pesat. Dan yang datang ke India itu semua lengkap dengan keluarganya dari misi lembaga-lembaga misi itu. Bahkan dicatat pada tahun 1851 sudah ada 19 misi, lembaga misi yang bekerja di India. 19 lembaga misi bekerja di India. Nah, sehingga pada saat itu diperkirakan sudah ada 90.000 orang India yang menjadi Kristen. Nah, ini perkembangan yang dikerjakan oleh misi Protestan yang dimulai oleh William Carey tadi sejak 1819. Dan kemudian berkembanglah, diutus oleh gereja Anglikanlah tenaga misi 26 orang, bahkan meningkat lagi 339 orang dengan 19 lembaga misi di India. Nah, inilah kita lihat tadi misi itu masuk atau Injil itu masuk ke India. Nah, sekarang kita akan melihat tokoh-tokoh yang terkenal atau tokoh-tokoh penginjil yang terkenal di India, baik dari kalangan Protestan dan kalangan Katolik, dan dari Inggris yang datang, dan nanti orang-orang India yang sudah menjadi penginjil. Nah, siapa-siapa saja mereka. Yang pertama saya katakan tadi adalah Franciscus Xaverius. Dia berasal dari Baskis, Spanyol, ya, Spanyol Utara. Dan kemudian
dia diutus ke ke India pada bulan Mei 1542. 1542 tiba dia di Goa. Dan dia tinggal di sana beberapa bulan, dan akhirnya setelah dari Goa dia masuk ke desa-desa, masuk ke Parafa, lalu akhirnya masuk ke Transvancouver dan kemudian tinggal di Sri Lanka. Nah, itulah sejarah Franciscus Xaverius ini. Dia masuk dari Goa, baru masuk ke pedalaman Parafa, lalu masuk ke daerah Transvancouver, dan akhirnya nanti dia berhenti menginjil di Sri Lanka. Sri Lanka itu dulu masih satu kesatuan dari India, belum menjadi sebuah negara yang terpisah seperti sekarang. Dan kemudian teori atau metode penginjilan Xaverius ini ialah memakai anak-anak untuk mengajar orang tua. Jadi dia menginjili anak-anak dulu, lalu anak-anak inilah yang kemudian menginjili orang tua mereka dengan 4 pengajaran utama yang Xaverius ajarkan, 4 ajaran iman Katolik, yaitu 2 Bapa Kami, lalu pengakuan iman rasuli, lalu 10 hukum Taurat, lalu Ave Maria. Nah, karena Katolik, Ave Maria. Keempat inilah diajarkannya kepada anak-anak sekolah minggu, lalu disuruh menghafal, dan akhirnya anak-anak inilah akhirnya mengajar orang tua mereka, dan akhirnya banyaklah orang tua itu yang bertobat menerima Injil Kristus dari anak-anak mereka. Nah, jadi diperkirakan selama 10 tahun pelayanannya, dari mulai Goa tadi dan sampai kepada Sri Lanka, dia sudah membaptis sekitar 700.000 orang India. 700.000 orang India. Dan pada tahun 1552, akhirnya Xaverius, karena penginjilan yang berhasil di India itu, diangkatlah menjadi pemimpin ordo Yesuit di wilayah timur. Nah, itulah akibat pelayanannya yang berhasil di wilayah timur. Dia akhirnya diangkat menjadi pemimpin ordo Yesuit di wilayah timur. Nah, inilah Xaverius, Franciscus Xaverius. Tokoh yang kedua yang kita lihat di India ialah Roberto da Nobili. Roberto da Nobili. Nah, Roberto da Nobili ini dalam sebuah keluarga bangsawan, dia diutus oleh ordo Yesuit memasuki India di daerah Madurai, India Selatan. Di daerah Madurai, India Selatan. Nah, kesitulah Roberto Nobili dikirim. Nah, kemudian di daerah daerah Madurai ini adalah pusat kebudayaan bangsa Tamil. Nah, dia melihat bahwa banyak rintangan ketika melihat orang Tamil di Madurai itu. Mengapa? Rintangan yang pertama yang dia lihat ketika masuk ke Madurai itu ialah orang India menganggap hina kehidupan kasar pelaut Portugis. Itu yang mereka lihat. Mereka menganggap hina kehidupan kasar pelaut Portugis. Baru kemudian masalah yang dia lihat setelah sampai ke Tamil di Madura itu, pekabar Injil menolak sistem kasta. Padahal kasta itu sudah berurat akar dalam kebudayaan India. Sehingga orang yang beralih agama menjadi Kristen
berasal dari kasta yang paling rendah. Itu yang dia lihat. Karena orang Kristen menolak kasta, akhirnya orang Kristen yang menjadi orang India yang menjadi Kristen itu berasal dari kasta yang paling rendah. Bahkan nanti orang yang dibuang atau diusir dari kasta itu. Kalau orang India kan menikah misalnya kasta Brahmana ke kasta Ksatria, itu diusir, dikeluarkan dari kasta itu. Nah, mereka akhirnya masuk pada kasta baru atau disebut dengan out of caste. Mereka disebut dengan Dalit. Dalit itu adalah orang-orang yang diinjak-injak, orang-orang yang tidak punya kasta lagi karena diusir dari kastanya. Disebut dengan Dalit. Nah, akhirnya melihat tantangan itu, setelah dia lihat tadi orang-orang Portugis pelaut-pelaut itu dihina oleh orang-orang India, lalu orang-orang Kristen menolak kasta itu, dan akhirnya orang Kristen itu hanya datang dari suku terendah, De Nobili menjauhkan diri dari rekan-rekan sebangsanya Portugis itu. Nah, supaya jangan dianggap dia hina oleh orang-orang Tamil itu. Dan dia tinggal di bagian kota yang didiami oleh orang Brahman. Orang Brahman itu kan kasta tertinggi. Dia tinggal di kota, bukan lagi tinggal di pesisir di Madurai itu tadi, ke pantai laut, dan dia melihat banyak orang-orang Portugis di situ yang pelaut yang dihina oleh orang India. Maka dia pergi ke kota yang ditinggali atau didiami oleh banyak orang Brahman. Nah, tanda di muka rumahnya menerangkan bahwa ia bukan seorang perangai atau orang Portugis, melainkan seorang bangsawan Italia. Akhirnya pada tahun 1609, Nobili hanya membaptis orang Brahman itu 63 orang. Jadi sedikit, dia tidak mampu seperti Franciscus Xavier tadi yang membaptis 700.000 orang India. Tapi kalau si Nobili ini, karena dia malu disebut orang Portugis tadi, dia juga tidak suka tinggal di daerah-daerah kumuh tadi, dia hanya tinggal di daerah bangsawan, maka dia hanya mampu membaptis 63 orang. Nah, ini terlampau sedikit, 63 orang dia baptis kala itu. Nah, itu yang kita lihat dari karya Nobili. Artinya tidak banyak orang yang dia baptis. Nah, kemudian kita melihat tokoh yang ketiga setelah Xavier Nobili, maka itu tadi mewakili Katolik ya. Sekarang kita melihat tokoh penginjil dari Protestan yang kita mulai dari William Carey. Nah, William Carey ini sebenarnya dia berasal dari keluarga miskin di Northamptonshire ya. Dia berasal dari, coba saya share dulu ya supaya Amang bisa lihat. Saya share dulu apa saya. Nah, ini tadi sudah, ini sekarang William Carey. Dia lahir dari keluarga miskin di Northamptonshire di Inggris tahun 1761. Orang tuanya adalah dari gereja Anglikan. Kemudian dia dibaptis. Kemudian Carey percaya kepada Tuhan. Dan kemudian ditahbis dia menjadi pendeta di gereja baptis. Kemudian
dia semakin terbeban untuk melaksanakan tugas penginjilan ke seluruh dunia. Lalu oleh lembaga penginjil baptis yang melayani buruh kecil di Inggris ya, di Moulton, mengirimkan dia ke India tahun 1793. Nah, ini tahun inilah dia diutus ke India dengan menumpang kapal Denmark dan tiba di Malda. Nah, kemudian ternyata British East India Company tadi, EIC tadi, tidak bersedia mendukung pengiriman utusan Injil ke India. Akibatnya Carey tidak cepat melayani setelah tiba di sana. Sehingga dia bekerja pada sebuah perkebunan nila sambil mempelajari bahasa-bahasa India. Kemudian dia mencoba menerjemahkan perjanjian baru ke dalam bahasa Bengali, ya, ini bahasa Tamil ini ya. Dan mengunjungi 200 desa di India. Baru menerbitkan bahasa Bengali perjanjian baru itu pada tahun 1809. Nah, kegiatan-kegiatan Carey di India berdasarkan pandangan yang prinsip dalam bidang pekabaran Injil ialah dia mengatakan pekabaran Injil harus dikerjakan seluas mungkin. Ini semangat William Carey. Dan kemudian pekabaran Injil harus dilakukan dalam bahasa-bahasa yang dipahami oleh para pendengar. Itu sebab dia menerjemah ke dalam bahasa Bengali tadi. Lalu penyebaran Alkitab seluas mungkin dalam bahasa setempat. Kemudian dia mendirikan gereja secepat mungkin. Lalu segera mendidik bangsa pribumi untuk pemberita Injil atau pendeta. Nah, ini yang kita lihat karya-karya Carey di India. Dan kemudian Carey sama seperti Franciscus Xaverius tadi, dia mengkristenkan orang dari kasta-kasta rendah. Beda dengan Nobili. Nobili tadi dia mengkristenkan orang dari kasta Brahman, sehingga dia hanya membaptis 63 orang. Xavier tadi 700.000 orang. Nah, kemudian Carey sama seperti Xavier membaptis orang dari kasta rendah. Bahkan nanti juga saya katakan tadi dari suku atau dari Dalit. Dalit itu ialah out of caste, di luar suku, di luar kasta yang diusir karena mereka tidak menikah satu kasta. Itulah yang dikerjakan oleh William Carey. Memang tidak dicatat berapa orang yang dikristenkannya ya. Nah, setelah William Carey, maka dia telah, saya katakan tadi, dia telah melatih pemberita Injil secara pribumi menjadi pendeta. Maka pendeta pribumi yang terkenal di India ialah Sadhu Sundar Singh. Ini Sadhu Sundar Singh. Ini menjadi tokoh penginjil lokal orang India. Dia berasal dari keluarga Singh yang cukup beradab. Dia mengalami perubahan sejak kematian ibunya. Dia pertama itu membenci orang Kristen dan membenci Tuhan yang disembah oleh orang Kristen. Dia berdoa agar Allah yang belum dikenalnya menampakkan diri kepadanya. Dan pada malam hari ia melihat terang bersinar di kamarnya dan mulai percaya kepada Allah. Dan pada tahun 1905 ia dibaptis pada umur 16 tahun. Dan ia memutuskan menjadi Sadhu Kristen. Artinya dia dari suku Sadhu menjadi Kristen. Sadhu adalah sebutan untuk guru agama India.
Jadi dia adalah guru agama India yang sudah jadi Kristen. Ia mulai mengajar dari satu tempat ke tempat lain dengan berjalan kaki. Dari satu desa ke desa lain. Dan kehidupannya sederhana dan kesehariannya sungguh-sungguh mengesankan banyak orang. Nah, itulah yang kita lihat dari Sadhu Sundar Singh. Dan memang akhirnya nanti kita lihat perkembangan selanjutnya. Pada tahun 1920 dia berkunjung ke Amerika, ke Eropa, dan kemudian sampai dia ke Tibet untuk menjadi penginjil. Dan diduga dia mati dalam perjalanannya. Mungkin dari Tibet menuju India ya. Memang tidak disebut di mana dia mati, tapi dia diduga mati dalam perjalanan menuju pulang, mungkin dari Tibet ke India. Nah, inilah Sadhu Sundar Singh, tokoh penginjil lokal. Kemudian Vengal Cakarai, ini juga terkenal penginjil lokal. Vengal Cakarai, dia teolog India, lahir di Madras dari keluarga Hindu. Dia seorang kasta Brahmana, kasta tinggi, dan mengikuti pendidikan Kristen pertama kali di sekolah Kristen di Madras tahun 1897. Kemudian ia berusaha menjelaskan iman Kristen dari sudut pandang Hindu. Dan dia mengarang buku Jesus the Avatar. Kemudian The Cross and the Indian Thought. Dan banyak menulis di surat-surat kabar The Guardian di Inggris. Teologinya bersifat kristosentris. Nah, ini pemahaman dia, pengajaran dia lah, pengajaran dari Cakarai tadi. Bertolak dari konsep Hindu avatar, Cakarai menggambarkan pribadi Yesus seperti avatar yang satu-satunya abadi. Manusia tidak dapat mengenal Allah kecuali melalui Yesus, penjelmaan Allah. Yesus adalah manusia sejati dan Allah sejati. Ya, kita mengenal Yesus melalui penyerahan hidup dengan penuh kasih kepadanya. Ini ajaran dari Cakarai tadi, setelah dia menjadi pengikut Kristus. Lalu dia berkata, Yesus adalah benar-benar manusia, satpurusia, purusa. Ini dari sudut pandang Hindu dia mengajarkan kekristenan itu. Lalu Roh Kudus adalah Kristus sendiri yang terus ada dan bekerja hingga saat ini. Allah tidak dapat dilihat sebagai pencipta dosa. Manusia sendiri yang bertanggung jawab atas dosa yang mereka lakukan. Ini ada banyak sampai 8 nanti. Esensi dosa adalah keinginan untuk mencari misteri yang terhalang. Nah, ini dua tokoh dari penginjil lokal dari India. Jadi ada 3 tokoh, 2 tokoh dari Katolik, 1 tokoh dari Protestan, William Carey, tadi Xavier dan Nobili Katolik, Carey dari Protestan, lalu dari lokal Sadhu Sundar Singh dan Vengal Cakarai. Nah, kita melihat sekarang apa yang menghambat perluasan kekristenan di India. Yang paling utama yang kita lihat sulitnya kekristenan di India berkembang itu karena kebudayaan Hindu. Karena kebudayaan Hindu itu menggambarkan ada 4 golongan utama, yaitu Brahman, Ksatria, Vaisya, dan Sudra. Jadi ini yang membuat orang sulit menerima Kristenan karena mereka punya kasta. Nah, kalau misalnya adanya persoalan kasta, apa yang menjadi persoalan kalau ada kasta? Ada 2 persoalan pokok dalam persoalan kasta bagi misi Kristen. Yang pertama, apakah kasta ditolak? Apakah kasta itu harus ditolak? Nah, tadi kan Nobili itu menolak kasta itu. Dia lebih memilih kasta Brahman.
sehingga sulit mengkristenkan. Sampai sekarang pun di India, kalau dari kasta Brahman itu sedikit sekali Kristen. Yang paling banyak itu adalah dari kasta Sudra dan Dalit. Itu tadi Dalit yang di luar kasta itu. Nah, itu yang membuat kekristenan susah atau sulit berkembang di sana. Nah, kemudian kedua, menghadapi masyarakat India yang bertingkat-tingkat, kasta manakah yang harus diprioritaskan? Ada yang menganggap kasta Brahmana. Sedangkan yang lain ialah kasta yang lebih rendah. Karena kasta yang lebih rendah itu yang terbuka kepada kekristenan. Sampai sekarang ini menjadi perdebatan di sana. Maka di India itu gerejanya seperti salib, seperti ini. Nah ini. Jadi biasanya di sini suku Brahma, di sini suku Ksatria, di sini suku Waisa dan Sudra. Tempat duduknya ini. Di sini sedikit ini yang duduk Kristen sedikit, sini sedikit. Yang paling banyak Kristen di sini. Karena berasal dari suku Waisa dan Sudra. Dan tadi saya katakan lagi tambah Dalit. Ini altar. Jadi orang Kristen yang paling banyak itu di sini. Di suku Waisa, Sudra. Dan bentuk gereja mereka selalu begini. Karena tempat duduk itu tidak boleh orang Brahma duduk di sini. Atau suku ini duduk di sini. Atau ini duduk di sini, nggak boleh. Di gereja itu pun ada kasta. Sehingga mereka bangun gereja seperti ini. Di sini Brahma, di sini Ksatria, di sini Waisa dan Sudra. Atau Dalit. Ini yang kita lihat sulitnya perkembangan kekristenan di India karena kuatnya kasta itu. Tetapi setelah kita mempelajari tadi ada tantangan, ada tokoh-tokoh. Nah, apa sumbangan sejarah kekristenan India bagi kekristenan dunia? Ya, apa sumbangan? Yang paling menonjol yang kita lihat ialah teologi Dalit. Ini sumbangan kekristenan India bagi kekristenan dunia. Nah, saya katakan tadi ada Dalit. Dalit itu apa? Ini. Dalit itu kalau dalam bahasa Sanskerta itu patah atau diinjak-injak atau tertindas. Nah, kaum Dalit inilah tadi yang saya katakan orang yang di luar kasta tadi. Biasanya mereka bekerja sebagai pekerja sewaan oleh tuan tanah. Orang-orang yang terlempar dari kasta. Nah, mereka adalah orang miskin. Pada umumnya mereka budak. Dan penghasilannya rendah. Secara politis mereka tidak memiliki kuasa. Nah, dari situlah agama Kristen banyak. Jadi dari suku Dalit inilah orang Kristen banyak. Sampai sekarang. Jadi teolog-teolog India itu sekarang itu adalah orang-orang Dalit. Lalu akhirnya lahirlah teologi Dalit. Apa itu teologi Dalit? Teologi yang membicarakan pembebasan terhadap sistem kasta di India. Sehingga mereka mengatakan ya tidak ada lagi kasta. Kalau di gereja itu jangan lagi membangun gereja seperti ini. Jangan lagi membangun kasta di gereja. Tapi kalau membangun gereja ya dibangunlah ya tanpa ada kasta. Jadi misalnya gereja ya seperti ini. Tempat duduknya sama semua. Jangan lagi ada tadi di sini Brahma, di sini Ksatria, di sini Waisa. Nah, itu perjuangan mereka menjadi sebuah gereja yang
bebas dari kasta. Inilah teologi yang cukup terkenal dari India, dan sumbangan mereka ini sebenarnya menjadi sumbangan teologi pembebasannya. Sama seperti gerakan di Amerika Latin, teologi pembebasan dari Martin Junior King ya, Martin Luther King ya, yang junior yang mengatakan pembebasan. Lalu akhirnya dia bermimpi, I have a dream. Nanti suatu saat ada kulit hitam menjadi presiden Amerika. Akhirnya memang terbukti, tapi dia sudah mati kan. Teologi pembebasan. Di kehidupan kekristenan di Indonesia. Kita melihat bahwa kekristenan di India itu sangat gigih sekali untuk dan tekun, serius. Apalagi dalam rangka membangun rumah rohani mereka atau rumah gereja. Mereka dalam rangka membangun rumah rohani, mereka sangat tekun dan serius. Sama seperti mereka menganggap gereja itu seperti kuil. Kuil itu kan harus dibangun dengan serius. Itu makanya mereka membangun gereja Katolik yang di Tanjung Sari ini kan luar biasa itu kan. Menjadi seperti tempat wisata sekarang itu di Medan kan. Ada gereja Katolik yang bernuansa India di Tanjung Sari. Jadi mereka bangun itu luar biasa. Dan gereja-gereja pun nanti di India itu dibangun luar biasa. Mereka tekun membangun rumah Tuhan. Lalu yang kedua ialah kegigihan mereka untuk mengabarkan Injil ke daerah-daerah terpencil. Ini kegigihan orang-orang India mengabarkan Injil ke daerah-daerah terpencil. Dan itu akhirnya kita serap itu dari penginjilan India. Itu yang bisa kita tarik dari sejarah penginjilan India. Nah inilah dulu Amang menambah apa yang kita Amang tuliskan di paper Amang, sehingga semakin memperkaya dan kita akan bisa berdiskusi soal ini. Kalau ada masukan lain atau tambahan atau pertanyaan dari Amang, dipersilakan. Sambil minum Amang ya. Ya. Apa? Yang paling terkenal dari India ini kan Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi itu yang saya tahu dia dari kasta atas itu kan. Dia Brahmin. Ya, makanya bisa sampai sekolah ke Inggris. Tapi Ya. dia juga menentang kasta, saya tahu. Tapi kenapa ya apakah di India itu sekarang kekristenan itu berkembang? Gimana? Berkembang tapi tidak begitu pesat karena tadi menghadapi kasta. Sampai sekarang kan kasta itu belum bisa dihapus di India. Lalu pertanyaannya, kasta mana yang lebih prioritas? Nah, ada yang mengatakan kasta Brahma. Kasta Brahma itu susah sekali dikristenkan. Nobili aja, itu saya katakan nobili, dia hanya 63 orang yang dikristenkan. Yang banyak itu dari suku Waisya, Sudra, dan Dalit itu. Nah kalau itu yang dikristenkan, berarti kan derajat orang Kristen di India tidak dihargai orang Hindu, karena berasal dari Dalit atau Sudra. Nah, ada tokoh-tokoh yang menjadi Kristen dari suku Brahma, itu jarang, sedikit. Gitu. Walau misalnya tadi Sadhu Sundar Singh itu dari suku Brahma, itu kasta Brahma. Dan siapa tadi? Dan si Cakara tadi. Itu dari Brahma. Karena mereka punya akses dulu sekolah teologi keluar kan. Tetapi kalau yang lain, yang sekarang teologi-teologi Dalit itu kekristenan atau teolog-teolog India yang terkenal, dulu ada seorang yang bernama Dr. Ki Rajaratnam, sudah meninggal dia, yang mendirikan sekolah Gurukul Lutheran College di Chennai. Dia mendirikan sekolah itu kayak kita STT lah, kampus STT. Lalu dia mendirikan CSI, Christ of South India, kayak kita PGI lah itu. Nah, itulah tokoh Dalit, teolog Dalit yang terkenal dulu.
Dia sudah meninggal. Nah, itu tapi dia pun tidak dihargai oleh orang-orang Kristen, orang-orang India karena dia berasal dari suku terendah, suku Dalit tadi. Nah, itulah yang membuat kekristenan di sana sangat tidak bisa berkembang lebih baik, lebih cepat gitulah. Karena menghadapi kasta itu. Nah, kalau kita tolak itu tadi kan, kalau kita tolak kasta, ya orang India tidak menerima kita. Kalau kita terima kasta, lalu berarti di gereja tadi masih ada tadi tirani itu, blok-blok. Ada blok tempat duduknya Brahma, tempat duduknya Ksatria, tempat duduknya Waisya dan Sudra dan Dalit. Padahal Dalit itu teologi pembebasan. Tidak ada lagi kasta. Kalau sudah Kristen tidak ada lagi kasta. Maunya di gereja itu bukan lagi mendirikan kasta, tapi mendirikan kerajaan Tuhan. Nah, kira-kira begitu Omang tantangannya sampai sekarang. Itu. Tapi saya pernah baca juga, ya salah satu ya oke, kasta, tapi salah satu saya lihat si Mahatma Gandhi ini, mungkin Amang udah dengar juga ceritanya satu ketika pergi dia ke gereja kan begitu. Ya. Dia Ketika dia berpakaian begitu, buka baju sama celana apa itu kan yang dililitkan itu. Begitu dia masuk orang pada menyingkir semua. Orang-orang di gereja pada menyingkir semua. Keluarlah dia dari situ dengan menangis katanya. Maka dia bilang, indah benar itu kekristenan ajaran Yesus itu. Tapi rupanya itu hanya indah di altar, tidak di manusia. Makanya orang mengkomentari, saya baca riwayat hidupnya, andai kata katanya Yesus masih hidup, maka salah satu murid yang terkasih dari dia adalah Mahatma Gandhi. Karena dia mengadopsi Matius 5. Terus dia kalau nggak silap saya Matius 23, Tuhan Yesus bilang, berbuatlah yang kau sukai kepada orang lain. Mahatma Gandhi membalikannya, jangan berbuat sesuatu yang tidak kau sukai kepada orang lain seperti kepada dirimu sendiri. Jadi terus yang itu kasta, yang kedua masalah perlakuan kita orang Kristen ini. Yang ketiga saya kira masalah penjajahan Inggris itu. Di mana demikian kejamnya Inggris itu membasmi mereka dengan mobil-mobil tank dan lain-lain itu, maka Mahatma Gandhi menyerukan ahimsa. Jangan melawan, jangan membunuh apapun. Bahkan nyamuk pun jangan kita bunuh. Semua tidur di lapangan ini, di jalanan tidur. Maka Inggris menggilas mereka dengan motor tanknya dan pasukan berkudanya. Maka dunia ribut, Inggris binatang, merdekakan itu India katanya. Kudengar begitu salah satu faktornya makanya mereka dimerdekakan. Tuhan Yesus mengatakan kelembutan akan mengalahkan kekerasan. Barangkali si Gandhi lah yang pernah membuktikan itu, bahwa kelembutan akan mengalahkan kekerasan. Ya, dia digilas tidak melawan. Ini orang lain yang ribut. Masa orang Kristen itu hewan itu, Inggris katanya. Saya pernah baca dulu riwayat hidup kayak gitu. Jadi barangkali ya saya berpikir itulah masalah kasta, masalah batu sandungan kita orang Kristen, dan Inggris sendiri yang demikian kejamnya juga adalah orang Kristen. Ya, jadi barangkali tidak terbukti kekristenan itu garis kasarnya. Jadi saya membaca juga artikel, katanya kalau di Amerika itu kalau ada kuliah mengenai agama Kristen biasa-biasa saja. Kalau ada kuliah daripada agama Hindu katanya, sampai ditambahin bangku sedemikian banyaknya karena ketertarikan orang. Dan sampai sekarang ini kan bukan pendeta Kristen yang menghebohkan di Amerika, itu pendeta-pendeta India itu, dan ya
apa juga malah senam-senam mereka itu sedemikian populernya, yoga dan segala macam itu alirannya itu di mana juga di Beatles dulu sampai pergi belajar katanya ke India di kaki gunung apa itu ya, Mount Everest itu. Jadi barangkali banyak faktor juga yang makanya saya tanyakan tadi kenapa tidak berkembang kita. Ya memang mungkin kasta ya, tapi kenapa mereka tidak mau membuang kasta itu? Karena begitu. Jadi kemudian ya ini cerita apalah ya, cerita pengalaman saya. Kalau di Bali itu orang memberkati orang pengantin, ada pendeta Budanya, ada pendeta Hindunya. Jadi mereka sudah mirip-mirip ya, dibilang sinkretis tidak, karena ya nggak jelas lagi mana yang agama Buddha, mana yang agama Hindu. Terus yang kejadian kepada saya sendiri, kemanakan saya seorang insinyur dari ITB, Marga Panggabean ya, anak abang saya. Dia kawin sama perempuan Bali dari kasta Brahma. Jadi dibikin dulu upacara mengeluarkan dia dari kasta Brahma itu. Jadi waktu kawin itu hadir orang tuanya di pesta adat kita di Taruto, di Medan, di Sopogodang. Yang anehnya 2 hari menjelang pesta pernikahannya meninggal udahnya kandung, udah perempuan ini, kasta Brahma ini juga. Dan sampai sekarang mereka nggak punya anak. Mereka tidak punya anak. Baik orang Bali ini. Mereka nggak punya anak, nggak tahu itu ya kebetulan mungkin. Tapi mereka itu sangat mendewakan sekali kastanya ini. Sehingga harus upacara besar dibuat untuk mengeluarkan dia dari kasta Brahma. Bahwa kami tidak mengakuinya lagi karena dia sudah mau masuk jadi marga Stanggang. Jadi marga Stanggang sudah dibikin adatnya, jadi dia sudah jadi orang Batak. Hadir bapak mamanya, hadir dengan sopan, diikutinya adat-adat kita sampai apa. Tapi mereka ya tetap berpegang menjadi Brahma sampai sekarang. Mereka belum jadi Kristen, masih orang Brahma di Bali. Masih hidup kemanakan saya nih, suami istri masih hidup. Jadi bapak mamanya juga masih hidup di kuil di Bali. Itulah cerita pengalaman di keluarga saya. Untuk hanya apa saja selingan di apa kita ini. Nah, jadi memang benar apa yang disampaikan oleh Amang bahwa apa yang menjadi pengalaman Mahatma Gandhi itu ketika dia bekerja sebagai pengacara di Afrika dan dia sudah baca kekristenan itu bagaimana, lalu dia punya kerinduan ingin beribadah di salah satu gereja di Afrika, ternyata dia ditolak oleh gereja itu karena dia kulit hitam, dia bukan kulit putih, lalu dia disebut kafir, keluar kau dari sini, ngapain kau di sini, saya mau beribadah. Ini bukan gereja orang kafir, ini bukan gereja orang kulit hitam. Diusirlah dia dari sana, lalu sejak itulah dia merasa kecewa dengan orang Kristen, ya. Sikap orang Kristen dia kecewa, tapi ajaran Yesus dia tidak pernah kecewa. Dia tetap terus belajar ajaran Yesus, bahkan sampai mati pun dia terus belajar tentang ajaran Yesus. Makanya ahimsa itu lahir dari ajaran Yesus. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu lahir dari pengamalan dia, penghayatan dia ajaran Yesus. Maka dia tidak mau membalas apapun. Itulah gerakan yang membuat India sadar juga. Dan gerakan dia itu menjadi sebuah gerakan yang luar biasa, yang memacu dan memicu gerakan nasionalisme di India. Dan dia berpesan juga pada saat kematiannya nanti di nisan dia ditulis ayat-ayat Alkitab, dan itu dikerjakan di nisan dia. Khotbah di bukit itu menjadi sebuah panutan yang luar biasa bagi dia. Karena bagi dia guru agung itu ialah Yesus.
Nah, ini yang kita lihat dari pengalaman Gandhi. Dan ini menjadi persoalan bagi kekristenan kala itu, karena orang Kristen tidak menjadi teladan. Tidak seperti orang dia mau percaya kepada Yesus, tapi dia tidak meneladani Yesus. Nah, menurut Gandhi, itu bukanlah orang Kristen yang baik. Sehingga banyak tertolak orang-orang menjadi Kristen karena sikap dan karakter orang Kristen sendiri yang tidak meniru Yesus. Nah, itu. Jadi kembali ke India, memang itu tadi, karakter orang Kristen itu pun bisa saja menjadi batu sandungan bagi orang-orang India sendiri. Nah, orang India yang Kristen misalnya menolak kasta, maka orang yang Hindu yang masih kuat dengan kasta, ya tidak menerima kekristenan. Atau orang Kristen yang kuat dengan kasta, menerima ke kasta-kasta India, maka orang-orang yang Dalit atau orang-orang Sudra dan Waisa tidak menerima kekristenan. Karena mereka akan tersisih di gereja, tidak akan pernah menjadi orang diakui di gereja. Nah, ini makanya tadi saya katakan dilema. Kalau gereja menolak kasta, berarti membesarkan pembebasan, dan orang-orang Waisa Sudra juga bisa menjadi sama sederajat di gereja di hadapan Tuhan. Baru orang kasta Brahma dan Ksatria menolak, nggak mau menjadi orang Kristen, karena mereka harus tetap dihormati di gereja pun ada tadi tempat duduknya khusus Brahma dan Ksatria. Tetapi kalau gereja juga menolak tadi kasta itu, maka orang Brahma tidak mau menjadi orang Kristen. Nah, ini makanya tadi persoalan di India ialah mana yang diprioritaskan, menginjili kepada orang-orang kasta rendah atau menginjili kepada orang-orang kasta tinggi, atau mana yang diprioritaskan, membebaskan orang-orang kasta tidak ada kasta di gereja atau masih menghidupkan kasta di gereja. Nah, sampai sekarang ini memang masih persoalan yang tidak selesai-selesai di India. tidak selesai. Dan akhirnya memang kalau saya melihat kecenderungan orang Kristen India memilih kasta rendah itu untuk dikhotbahi atau diinjili. Karena mereka itu yang paling banyak mengalami penderitaan, orang miskin, terlantar, dan kesitulah orang-orang Kristen masuk, termasuk Bunda Teresia. Bunda Teresia itu kan menginjili orang-orang yang terlantar itu, yang suku-suku Waisa, Sudra, dan Dalit itu. Itu yang disasar orang Kristen. Nah, jadi mereka lah yang bisa merasakan kasih Kristus. Lalu nanti ketika orang Kristen berasal dari suku kasta dan Waisa itu, di gereja tidak ada lagi tirani, karena mereka berasal dari semua suku yang marginal. Di gereja akhirnya tidak ada lagi kasta. Itu kecenderungan yang orang Kristen di India sekarang. Lebih memilih, kalau saya melihat ya, lebih memilih golongan Sudra, Waisa, dan Dalit diinjili daripada golongan Brahma dan Ksatria. Itu yang saya lihat. Makanya sampai sekarang memang orang-orang kasta Brahma dan Ksatria di India itu sedikit sekali jadi Kristen. Sedikit. Tidak banyak. Yang banyak itu adalah Dalit, Waisa, dan Sudra menjadi Kristen. Dan setelah menjadi Kristen, mereka bebas. Karena tidak ada lagi kasta bagi kekristenan di India. Orang Kristen ya, tidak ada kasta lagi. Nah, itu yang akhirnya mungkin jalan terbaik yang dipilih oleh orang Kristen di sana, di India. Begitu, Mang. Dan saya harus masuk lagi kelas bentar lagi. Kita sudah nanti pada pukul 10.40 ya. Karena saya harus mengajar lagi. Bisa sedikit lagi komentarnya? Boleh, Mang, boleh. Silakan. Orang Kristen ini kok aneh-aneh katanya. Agama sekarang ini kok aneh-aneh, kok Tuhan dibagi-bagi katanya. Kalau bagi kami, Atman itu, alam semesta adalah tunggal. Tidak bisa Anda mengambil Tuhan itu Anda kotakkan masuk dalam satu kamar, hanya punya Anda. Orang Katolik mengambil Tuhannya masuk dalam satu kotak. Orang ini masuk dalam satu kotak, kan masuk di akal katanya. Dan apa ya mungkin ya hanya komentar non teologi ya. Mereka ini sebenarnya bangsa yang jenius. Bangsa yang jenius berapa ribu tahun sebelum Masehi. Mereka sudah menciptakan triteis loh. Sudah triteis.
yang dibuktikan mereka ini juga sekarang di Google itu ada saudara saya di Amerika, orang pertama juga bahkan di Google itu juga sudah orang-orang India. Mereka terkenal orang-orang jenius di bidang komputer. Nah, jadi makanya agama lain banyak mendiskreditkan kita bilang orang Kristen itu kan Tritunggalnya itu diambil dari orang India itu katanya. Karena Triteis orang sana begitu. Jadi ya bahwa ya memang agak sukarlah. Atman sama dengan Brahman, di mana puncak daripada sesuatu itu adalah penyatuan daripada Allah dengan manusia. Ya Allah mereka dengan manusia. Ya kita itu kan manusia dalam Yesus, Yesus dalam manusia kan gitu. Ya kan begitu. Jadi mirip-mirip walaupun tidak sama mungkin. Jadi kan agak aneh. Iya. Jadi artinya ada pandangan bahwa Tritunggal itu diadopsi dari ajaran Hindu gitu ya, ajaran orang India tentang triteisme mereka ya. Kebetulan gini, Amang dulu. Latar belakang saya dulu waktu masih muda saya seorang karateka. Karateka itu masuk dari Tibet. Dari Tibet pendetanya dari India. Jadi waktu itu yang banyak orang-orang luar juga mengajar, orang Tibet, orang India mengajar dari mana asal mulanya mereka menciptakan segala macam. Ya, jadi mereka itu jadi mirip Slayer atau mirip itu yang aliran bahwa nggak penting tubuh itu, yang penting jiwa itu. Siapa namanya? Si Nietzsche. Bukan, si teologi yang bikin tersesat pada abad kesekian itu. Teologi. Karma. Bukan Karl Marx, Bapak. Apa itu? Teologi apa namanya itu? Masa-masa Protestan juga itu, yang artinya ya mirip-mirip orang ini, dia tubuh ini nggak penting, yang penting adalah jiwa itu gitu. Apa namanya aliran kita itu kan ada. Pietisme. Hah? Pietisme. Bukan pietisme. Apa itu ya? Aku pun udah lupa. Barulah aku baca ya. Udah tua ini. Sering disebut-sebut itu, dan akhirnya berulang-ulang kayak gitu sekarang ini, ya kan gitu, berulang-ulang seperti pietisme lah kan, ya kan, yang penting ya, atau Pantekosta yang penting ya kita begini-gini bertobat, nangis-nangis kita karena kuasa sana, itu yang paling penting. Ya udah, biarpun kau menderita dan segala macam itu nggak apa-apa, ya kan gitu. Jadi orang Hindu juga ya memisahkan antara tubuh dengan jiwa dengan rohnya. Itulah dengan metode daripada yoga itu sampai tingkatan ke-8 katanya. Jadi orang Islam tasawuf mereka itu begitu. Jadi marifat segala macam itu. Jadi memang makanya saya bilang sama kawan, kalau tanggung-tanggung teologi kamu nggak usah belajar Hindu, nanti rusak kita bilang. Siapa dulu pernah kawan dulu Marmata dulu bekas rektor SDT HBP barangkali waktu itu ngomong-ngomong sama saya. Jadi ya dia agama Islam tahu. Jadi udahlah nggak usah kita lanjut, saya bilang. payah nanti saya bilang. Kebetulan mengenai Hindu memang saya agak hobi lah ya, udah lama ya. Tapi memang banyak bertautan dengan sepertinya sumber-sumber agama yang lain semua dari situ dipecah. Apakah agama Buddha, apakah agama Tao, apakah Konghucu, nggak agak beda sedikit. Apakah agama Kristen, agama-agama lain kayaknya ya sepertinya kalau ditarik-tarik bersumber dari Hindu semua. Jadi itulah dulu memang sekedar komentar. Ya, jadi memang diskusi tentang kritisme dan
Tritunggal itu juga menjadi topik yang hangat juga dalam Kekristenan, karena seperti yang bilang tadi bahwa ada pengkotak-kotakan ya, pengkotak-kotakan antara Allahnya orang Kristen, Allahnya orang lain. Jadi Allah kita lah yang benar, Allah orang lain tidak benar. Nah itu kan di kotak-kotak, sehingga ajaran Triteisme dan Tritunggal kita dikait-kaitkan dengan ajaran Triteisme orang lain. Kalau Triteisme orang lain itu kan ada Zeus misalnya, ada Polinisme, ada ini digabung-gabung menjadi sebuah sesembahan mereka. Nah, memang sejak awal dulu ada Unitarian yang menolak Tritunggal, ada Duotarian yang juga menolak Tritunggal, lalu ada Tritunggal. Nah, jadi termasuk Triteisme ini juga mereka selalu menganggap bahwa Tritunggal itu tidaklah seperti pemahaman kekristenan, tetapi mereka menganggap Esa itu tetap satu, tetapi bukan berarti tiga pribadi. Nah ini konsep daripada Triteisme. Sehingga bagi mereka Allah itu bukanlah pribadi, bukan individu, tapi sebagai sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan. Di Triteisme itu satu tapi bukan tiga pribadi. Itu Triteisme yang ada dalam ajaran mereka. Padahal bagi kita Tritunggal itu satu hakikat tiga pribadi. Tapi kalau Triteisme ini enggak, tetap dia Esa, tetapi tidak ada pribadi lain, tetap satu pribadinya. Nah ini Triteisme itu. Dan sejak awal dulu diskusi-diskusi itu juga sudah ada yang menyetujui Unitarian, hanya satu, tidak ada yang dua, sampai sekarang ada juga Duitunggal. Nah ini perdebatan-perdebatan yang masih berlangsung sampai sekarang. Tetapi kita tidak menyetujui ada Triteisme tadi, satu Esa, bukan tiga pribadi, tapi Tritunggal itu satu Esa tetapi tiga pribadi. Nah, kalau Triteisme tidak ada tiga pribadi, tetap satu pribadi, tapi dalam tiga penampakan. Nah, itu Triteisme itu. Nah, mungkin tadi ada di India atau di ajaran Hindu seperti itu, makanya mereka mengatakan orang Kristen itu mengambil Triteisme Hindu yang menjadi Tritunggal itu. Nah, padahal kita tidak memahami Triteisme seperti Hindu tadi. Kita mengambil Tritunggal itu satu hakikat tetapi tiga pribadi. Kalau Hindu itu Esa satu tapi mungkin dalam tiga penampakan. Itu Triteisme. Dan kita tidak mengambil, atau orang Kristen tidak mengambil konsep Hindu itu, karena konsep Hindu tadi saya katakan berbeda dengan konsep Tritunggalnya orang Kristen. Begitu memang ya Triteisme ini masih diskusi yang hangat sampai sekarang, dan selain Triteisme ada Unitarian dan ada juga Duotarian yang menjadi diskusi. Ya, kita ini pun sekarang Pak ya seperti cerita kita di Cina mengenai sekali itu kan masuk dari Syria kan Nestorian. Nestorian itu kan Roh Kudus keluar dari Allah Bapa, bukan dari Allah Anak kan gitu. Ya, kita betul. ini aja pun agak bikin suka-sukanya juga. Jadi ya macam mana mau kita bilang ya, memang ya kita jelaslah Protestannya. Ya begitulah ya, kalau seperti saya pun ya lah, kekristenan tidak dibangun dari logika, dari iman ya kan gitu. Jadi ya begitulah memang ya kan gitu. Ya tapi makanya yang seringnya karena di kotak-kotak tadinya itu jangan. Jadi kita sekarang ini kan kemarin baru cerita lagi. Saya masuk ke gereja karismatik, kau harus dibaptis. Sudah dibaptis aku enggak. Tapi orang karismatik masuk ke gereja Protestan, tak usah dibaptis. Karena nama Tuhan kita sama. Kan sudah di kota. Kan sudah lain Tuhan mereka. Iya. Jadi teringatnya dulu kami, sedikit lagi Mas. Dulu saya selalu dibawa oleh Dr. Stompul, Rektor HKBP, untuk ke penjara-penjara. Satu ketika di penjara Balige,
mengucapkan kata di situ, ada di situ bekas penatua masuk penjara. Baru kali ini aku berkesan, Bapak katanya. Kenapa berkesan? Kami bilang, rupanya sama Tuhan kita. Kami pikir selama ini Tuhan di gereja itu, Tuhan di AKBP beda dengan Tuhan di penjara. Ya kami pun terdiam juga. Ya. Ini orang tak berpendidikan mungkul juga. Kami pikirkan, yalah. Jadi teringanya mengkotak-kotak lah Pak. Itulah Pak. Iya. Jadi ini karena waktu memangnya saya harus mengajar lagi. Jadi teringanya Bapak itu mengenai khotbah Natal itu nantilah saya kirim apanya ya. Saya kirim. Oke, baik. Karena orang itu masih membahas-bahas apa ya tema dan subtema kita katanya. Menurut keinginannya nanti saya kirimkan sama Abang. Oke lah. Ya keinginan kawan-kawan ya. Ya, memang ya. Amang, terima kasih atas diskusi kita. Nanti kalau Amang sudah kirim paper yang terakhir ya, yang ketiga nanti ya. Mungkin di apa ini mengenai apa di Jepang barangkali di Jepang ya kan gitu kan. Oke. Baik. Saya tunggu Amang ya. Ya, Bang ya. Baik, kita akan tutup perkuliahan kita berdoa. Terima kasih Bapak, kami telah mengakhiri diskusi kami dalam sejarah Gereja Asia, khususnya membahas sejarah Kristen di India. Berkati Amang Panggabean dalam menyelesaikan paper yang ketiga, berkati kesehatannya dan berilah hikmat bijaksana. Dan Tuhan berkati keluarganya dan kami semua, sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Demi Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Amin. Amin. Horas ya Bang ya. Horas. Ya. Oke.